Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuril Iswatyani dari Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman saya dari buku yang sudah saya baca, yakni berjudul Budaya Indonesia, Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah, yang mana di dalam buku ini terdapat banyak bab tentang arkeologi, juga budaya, juga sejarah dari kebudayaan. Di sini penulis buku ini yang bernama Edi Setiawati. Langsung saja, sekarang kita akan menyebutkan bab-babnya. Ada bab arkeologi Indonesia dan perspektif global, strategi pembangunan dan kebutuhan kontekstual arkeologi Indonesia, arkeologi dan ilmu mitra, harapan masyarakat terhadap arkeologi, pengembangan wawasan menuju arkeologi maritim Indonesia, masyarakat dan perubahan gaya seni. Masih banyak pun akan saya garis satu. Langsung saja, sekarang kita masuk pada bab yang pertama, adalah arkeologi Indonesia dalam perspektif global. Nah, arkeologi sebagai sebuah bidang ilmu dimanapun itu dilaksanakan tidak akan dapat dan tidak boleh menyalahi kaidah-kaidah keilmuan modern yang transparan dan senantiasa siap diuji. Arkeologi Indonesia adalah pengetahuan arkeologi tentang Indonesia. Indonesia dapat dipahamkan sebagai pembatas wilayah maupun sebagai pokok bahasan. Pembatas wilayah ini mengikuti cakupan dari apa yang telah atau pernah menjadi wilayah negara yang bernama Indonesia, yaitu khususnya Republik Indonesia. Adapun pokok bahasan yang Indonesia lebih ditentukan oleh ciri-ciri kebutuhan Indonesia maupun teknologis yang memadai budaya atau bikinan Indonesia, artinya yang dibuat di wilayah Indonesia sekarang ini, di mana tempat penemuannya dapat saja di luar Indonesia. Sebagai contoh, dapat dikemukakan arca-arca perunggu dengan ciri-ciri Jawa Tengah masa Mataram kuno yang ditemukan di bekas wihara kuno agama Buddha di Nalanda, Bengal. Para ahli arkeologi juga sering menjumpai temuan-temuan di lapangan yang memberikan petunjuk bahwa benda tersebut dibuat di luar Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan ahli arkeologi Indonesia adalah semua sarjana arkeologi yang berkebangsaan dan juga merupakan warga dari Indonesia sendiri. Citra keilmiannya serta mutu karyanya yang unggul merupakan aset bangsa secara keseluruhan. Peningkatan itu perlu dilakukan dalam hal jumlah atau seperti yang kurang lebih sudah cukup memadai dewasa ini, maupun yang dalam kualitas. Dalam hal ini, Pusat Arkeologi bersama Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia dapat merancang suatu penjenjangan kemahiran profesional dilihat dari sudut pendidikan dan dari sudut pengalaman penelitian sendiri. Kapasitas masing-masing dapat dikembangkan
melalui pelatihan yang intensif, melalui perluasan bacaan, serta melalui pengembangan dalam pikiran, dalam menentukan permasalahan baru dan merancang strategi penelitian yang khususnya untuk pemecahannya. Akurasi dalam membuat deskripsi dan kemampuan menilai akurasi pencatatan suatu data merupakan kapasitas dasar yang tak dapat ditinggalkan, sekalipun ketika penggunaan teori telah dilambungkan ke tingkat yang paling tinggi. Adapun tinjauan semata-mata didasarkan pada apa yang hendak disajikan dalam pertemuan evaluasi hasil penelitian arkeologi kali ini. Kejadian ataupun cara-cara penanganan terhadap keadaan tertentu di masa lalu dijadikan cermin untuk melihat persoalan-persoalan masa kini. Kajian dengan arahan ini juga dapat dilandasi dengan ancaman perbandingan, artinya tidak hanya untuk melihat persamaan-persamaan, melainkan juga perbedaan-perbedaan. Adapun perbedaan itu dapat dilihat dari sisi perkembangan teknologi, kerangka-kerangka acuan yang dikenal di masing-masing zaman. Hasil kajian semacam itu apabila dapat dibaca secara luas akan dapat memberikan sumbangan nyata untuk meningkatkan kesadaran sejarah halayak ramai. Kecenderungan positif lain yang tampak adalah berkembangnya minat untuk mengkaji lebih mendalam dan lebih meluas mengenai hubungan sosial antarbangsa, bahkan bisa mencakup luas. Kajian budaya Australanesia di kawasan Pasifik telah diberikan perhatian khusus. Analisis bandingan lukisan pada batu cadas pun dicoba beri interpretasi mengenai migrasi. Terdapat penggambaran fauna asing di candi pun dilihat sebagai fungsi mobilitas. Meskipun sudah tentu tidak dengan sendirinya juga berkesejajaran dengan mobilitas penduduk. Beberapa studi etnografi misalnya mengenai penguburan sekunder dan fungsi sisa pandu di Kalimantan dimaksudkan sebagai penduga adat kebiasaan di balik artefak-artefak kuno dari berbagai masa dan daerah yang lain. Studi etnografi lain berkenaan dengan perubahan pola makan orang Irian pada masa kini dapat memberikan sumbangan kepada pemaham proses perubahan serupa. Suatu studi etnografi lain yang menjanjikan pendalaman pemahaman adalah mengenai kemampuan adaptasi dan inovasi orang-orang Bugis. Adapun analisis atas kekuatan sosial yang menggerakkan perubahan, pembaruan, dan pemapanan adalah suatu yang ranah kajian yang menantang. Lebih-lebih berkenan dengan masa sejarah yang ditunjang oleh sumber tertulis, yang pada gilirannya membutuhkan suatu kemampuan kritis tersendiri untuk dapat menggunakannya dengan tepat. Pengayaan dalam pengetahuan arkeologi juga didapat dari penemuan situs-situs baru yang tidak jarang
mencuat pula suatu permasalahan baru ataupun sejumlah pertanyaan baru. Ilmu arkeologi itu sudah tentu tidak harus berarti bahwa pendirian ilmiah juga serta-merta harus atau patut mengikuti isu terakhir. Suatu hal yang perlu ditumbuhkan di antara para peneliti adalah kesadaran bahwa berbagai disiplin lain, ilmu lain yang dapat bergandeng tangan dengan arkeologi. Namun juga bahwa masing-masing disiplin ilmu itu mempunyai paradigma sendiri. Adapun bab kedua, strategi pengembangan dan kebutuhan konseptual arkeologi Indonesia. Salah satu segi dari pengembangan ilmu pengetahuan adalah pengembangan teori. Dalam arkeologi berlaku juga teori-teori yang berkembang dalam ilmu sosial dan ilmu-ilmu budaya pada umumnya. Salah satu teori dasar adalah mengenai arah proses pembentukan kebudayaan. Yang idealistik menyatakan kebudayaan yang berintikan sistem gagasan itu terbentuk karena terdapatnya kompetensi manusia dalam konseptualisasi. Dan sebaliknya, teori yang materialistik menyatakan bahwa pada dasarnya manusia dihadapkan pada kondisi-kondisi fisik beserta peluang-peluang ekonominya yang khas dalam lingkungannya, dan tanggapan atas lingkungan fisik, material, ekonomi itulah pembentuk kebudayaan. Dalam teori-teori dasar tersebut, kebudayaan sebagai suatu gugusan ciri-ciri budaya yang menandai keseluruhan masyarakat pemilik kebudayaan yang bersangkutan. Dilontarkan gagasan bahwa dalam setiap masyarakat dapat saja ada golongan-golongan yang mempunyai ciri budaya yang berbeda dengan yang mainstream. Karena pemikiran ini muncul dalam masyarakat Amerika Serikat dengan struktur sosial budayanya yang khas dengan latar sejarah kolonial. Dalam hal ini lagi tentu kenyataan kehidupan dapat dan pembentukan kebudayaan tidak dapat dilihat hanya dari salah satu pandangan, melainkan penelitian harus senantiasa mengalokasikan kemungkinan dinamika gerakan dari kedua arah. Pengembangan model-model pun telah terjadi, baik dalam fungsinya sebagai penjabaran teori maupun sebagai rangkaian uji untuk menuju ke arah suatu teori. Pengembangan metode dan teknik penelitian sudah terjadi sepanjang perkembangan ilmu arkeologi. Kita telah mengalami misalnya gerakan neo-archaeologi yang menekankan pada ancaman positivistik dan
analisis kuantitatif supaya semua upaya pengembangan itu baik pada tataran teori dan model, metode dan teknik penelitian. Setelah mengenali berbagai kebutuhan pengembangan akademik maupun penggunaan terapan tersebut di atas, maka diperlukan suatu strategi dan rancangan fasilitas agar semua kebutuhan itu dapat terpenuhi. Instansi pemerintahan itu meliputi Puslitarkenas dengan semua kantor daerah, Direktorat Purbakala dengan semua kantor daerah. Peranan sebagai penyedia salah satu aspek pengembangan arkeologi, baik sebagai subjek akademik maupun sebagai pengetahuan terapan. Program kerjasama pun perlu dirancang antara unsur-unsur pemerintahan dengan institusi-institusi yang telah disebut di atas, bersama badan-badan ataupun perhimpunan-perhimpunan swasta yang bergerak di bidang yang bersangkut paut dengan disiplin dan data arkeologi. Selanjutnya arkeolog dan ilmu mitra. Arkeolog adalah disiplin ilmu yang tujuannya adalah untuk mengungkapkan kehidupan manusia masa lalu melalui kajian atas tinggalan-tinggalan kebendaan. Teknik penelitian yang khas adalah peninggalan arkeologis. Suatu disiplin ilmu yang ada di sebelahnya adalah paleontologi, yang dalam upayanya memperoleh data mengenai kehidupan fauna dan flora purba yang dapat menggunakan teknik penggalian. Ilmu epigrafi sebagai ilmu tentang tulisan kuno yang mengkaji aksara maupun isi teks, dapat pula memberikan petunjuk yang berkenaan dengan waktu dan makna. Epigrafi merupakan bagian dari arkeologi semata-mata karena asosiasinya yang amat dekat dengan tinggalan-tinggalan kuno lain seperti arca, candi, dan bangunan-bangunan kuno lainnya. Epigrafi semestinya diikuti cara pandang disiplin ilmu yang ketat. Epigrafi semestinya menjadi bagian ilmu sejarah, yang tujuannya adalah merekonstruksi peristiwa-peristiwa masa lalu melalui data utama berupa teks-teks yang bersifat dokumen. Ilmu ini mempelajari naskah sastra lama untuk mengetahui kandungan isi, tujuan penulisannya, serta bila dan siapa yang menghasilkan naskah-naskah itu. Dalam perkembangan ilmu arkeologi dunia, ada tahap-tahapnya di mana ilmu ini hendak memperkuat jati dirinya, yaitu dengan menetapkan metode dan teknik-teknik penelitiannya sendiri yang terpusat pada penggalian arkeologi yang juga dilihat dalam format jaringan antar situs. Dalam program S1 arkeologi, kompetensi wajib yang harus dicapai adalah kemampuan untuk melakukan
penelitian arkeologi dasar. Pada tingkat-tingkat studi yang lebih lanjut, disiplin-disiplin lain itu benar-benar dapat dicakup untuk sedikit banyak dikuasai juga oleh seorang peneliti arkeologi. Nah, pada bab selanjutnya yaitu bab harapan masyarakat terhadap kajian arkeologi, pengembangan wawasan. Apa yang diharapkan masyarakat dari arkeologi sebenarnya sangat bergantung pada apa yang dapat ditawarkan oleh para ahli arkeologi sendiri. Golongan-golongan dalam masyarakat Indonesia dapat dipilih menurut besar kecil penghajatannya terhadap arkeologi atau hasil kajian arkeologi. Golongan yang paling dekat dengan arkeologi adalah para ahlinya sendiri. Para ahli arkeologi bersama ahli-ahli dari disiplin lain yang mengaitkan diri dengan arkeologi diharapkan untuk dari waktu ke waktu menambah khazanah. Golongan lain dalam masyarakat yang secara tidak langsung menghajatkan hasil-hasil kajian arkeologi adalah para pengajar dan pelajar di sekolah-sekolah umum. Lingkungan belajar ini perlu senantiasa dihidupkan kemampuan untuk menyadari hakikat ilmu, yaitu yang senantiasa dapat diperbarui atas dasar temuan-temuan baru. Karena peneliti-peneliti sejarah dan arkeologi dari waktu ke waktu mendapatkan temuan-temuan yang baru. Bersambung dengan dunia pelajar dan guru itu adalah dunia penerbit. Penerbit dapat memproduksi buku-buku pelajaran, tetapi di samping itu juga berbagai jenis buku bacaan umum yang berpokok pada atau bertolak dari hasil kajian arkeologi. Tujuan pokok dan utama dari pusat penelitian arkeologi adalah menyelenggarakan penelitian di bidang ilmu arkeologi. Tolak ukur keberhasilannya adalah pada jumlah dan kualitas penelitian yang berhasil dilaksanakannya. Pada tempatnya untuk mengukur kinerja berdasarkan pemanfaatan oleh kalangan di luar ahli arkeologi sendiri beserta ilmu-ilmu lain yang terkait, bahwa hasil kerja puslit arkeologi perlu dimasyarakatkan. Itu memang benar, dan hal itu telah pernah diupayakan dalam
diupayakan pada waktu-waktu yang lalu, antara lain melalui Petrus yang disiarkan melalui televisi. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional merupakan satu-satunya lembaga formal kedinasan di Indonesia yang bertugas memajukan penelitian di bidang arkeologi. Seharusnya pusat ini menjadi lokomotif pengembangan penelitian arkeologi di negara ini. Peranan yang diharapkan itu mengharuskannya pula bermitra erat dengan kalangan perguruan tinggi. Misi yang diembannya adalah tetap misi ilmiah untuk mengembangkan arkeologi. Perlu diingat pula bahwa Pusat Penelitian Arkeologi Nasional ini juga bersama Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala telah mempunyai tempat di dalam percaturan arkeologi antar bangsa. Harapan masyarakat luas termasuk kami yang ada di perguruan tinggi adalah agar Pusat Penelitian Arkeologi ini justru semakin berkembang sebagai lembaga ilmiah yang mampu menaungi seluruh perkembangan arkeologi di Republik Indonesia ini. Adapun pada bab selanjutnya yaitu menuju arkeologi maritim Indonesia. Pengembangan arkeologi Asia Pasifik atau khusus Indonesia Pasifik memang memerlukan pemancangan niat yang kuat disertai program yang terarah untuk pembinaan kemampuan di bidang penelitian dan kerjasama antara dan juga antar lembaga. Data kebahasaan menunjukkan adanya kekerabatan budaya antara suku-suku bangsa di Indonesia dengan suku-suku bangsa di kawasan Oseania. Arkeologi maritim yang temuannya dapat dijumpai di daratan, antara lain adalah
yang berkenaan dengan sisa-sisa atau petunjuk akan adanya pelayaran antar kawasan di masa lalu, seperti misalnya ditunjukkan oleh Sabaran Graba Sekarabat. Sisa-sisa teknologi dan sistem maritim masa lalu itu sendiri lebih mempunyai peluang untuk masih bisa diketahui melalui tinggalan yang terdampar di dasar laut. Arkeolog harus menyelam ke dalam air. Sisa-sisa masa lalu di dasar laut itu dapat berupa sisa-sisa kapal dengan segala sistem manajemen dan peralatannya, maupun sisa-sisa hunian yang tenggelam ke dalam air. Kajian yang dapat disebutkan adalah berkenaan dengan sisa-sisa rumah yang disebut Crannog yang ditemukan di perairan Skotlandia dan Irlandia. Gawronskiin mengeluhkan bahwa belum ada kerangka umum yang disepakati bersama mengenai penelitian arkeologi bawah air, dan adanya kesenjangan pandangan mengenai nilai dan hakikat dari artefak yang didapat dari sisa-sisa kapal VOC yang tenggelam. Bab selanjutnya yaitu masyarakat dan perubahan Gethsemane. Hasil studi sarjana telah begitu sering dikutip dan sesungguhnya merupakan salah satu pencapaian penting dalam sejarah kajian arkeologi Indonesia. Akan tetapi, ia juga menyatakan dengan tandas bahwa ada kebenaran pada garis besarnya. Kajian Vogler itu dapat dasarnya merupakan suatu kajian mengenai Formkin. Kasus yang diteliti adalah hiasan kala Makara dan pintu-pintu dan relung-relung candi batu di Jawa sepanjang masa yang disebutnya. Studi ini merupakan yang pertama dalam arkeologi Indonesia yang menggunakan pendekatan kuantitatif, meskipun tidak digarap dengan teknik kuantitatif. Yang dimaksud dengan pendekatan kuantitatif di sini adalah bahwa si peneliti menghadapi datanya sebagai suatu himpunan intens, sebagai layaknya dalam survei statistik orang menghadapi himpunan satu satuan pengambilan sampel.
Vogler tidak membahas makna simbolis, ia mengajukan permasalahan lain sejarah kesenian. Pertanyaan pertama dijawabkan oleh penelusuran satu dari Yayasan Kalamakara itu. Kesimpulan ini ditarik oleh Vogler karena ia menjumpai dalam telaahnya bahwa setiap komponen mempunyai suatu riwayat perjalanan. Kesimpulan ini berhubungan dengan penjawaban pertanyaan kedua, yaitu bagaimana cara gaya seni itu terbentuk. Kenyataan yang muncul dari data yang digarapnya adalah bahwa setiap gaya seni yang diidentifikasinya ternyata merupakan suatu konfigurasi saja dari komponen baku beserta variasinya. Selanjutnya, pengantar pemeran. Pengutamaan pameran ini adalah pada penampilan temuan-temuan yang diperoleh selama 1 abad yang baru silam, khususnya yang mempunyai makna dalam mengubah penglihatan dan interpretasi mengenai masa lalu budaya dan lingkungan di Indonesia, ataupun dalam menambahkan keluasaan dan kedalaman pengetahuan mengenainya. Manusia purba dan lingkungannya. Manusia purba beserta lingkungannya ini banyak bertambah selama 1 abad yang silam. Ini berkat temuan-temuan baru yang dari waktu ke waktu muncul dan berkat ketekunan para peneliti. Temuan-temuan itu didapatkan baik dengan cara pengalian ilmiah maupun secara tidak sengaja oleh awam. Lingkungan hayati manusia purba berupa sesama makhluk, yaitu binatang serta tanaman yang kadang-kadang dapat kita temukan fosilnya. Adapun lingkungan alam jamadinya adalah tanah, batuan, air, sumber-sumber panas, dan udara yang pengetahuan mengenainya memerlukan berbagai analisis fisika yang pelik.
sejak tahap tertentu dalam masa prasejarah manusia telah hidup dalam kelompok yang kemudian semakin berkembang dan semakin rumit penataannya hingga membentuk masyarakat yang terdiri dari sejumlah golongan dan bahkan strata. Tinggalan-tinggalan yang memperlihatkan tata penguburan dari masa ini menunjukkan fakta adanya perbedaan di antara kerangka-kerangka dilihat dari bekal kubur yang mendampinginya. Muncul data mengenai ini semua terjadi di dalam masa 1 abad sebelum sekarang. Analisis atas data tertulis dari masa sejarah pun menampilkan pengetahuan baru mengenai adanya hak-hak istimewa yang dapat diberikan oleh raja kepada seseorang yang dianggap berjasa. Sejumlah sistem tulisan yang dapat digunakan di Indonesia baik pada masa silam maupun yang masih dikenal pada masa kini asalnya adalah di luar Indonesia. Penggunaan sistem aksara yang pertama hanya terbatas dalam ruang dan waktu, sedangkan aksara Pallava penggunaannya lebih luas dan kemudian mengalami transformasi menjadi aksara Nusantara kuno. Temuan-temuan dari masa prasejarah dalam hal ini yang terbanyak dari masa perundagian memungkinkan penarikan suatu inferensi bahwa pada masa tersebut telah terjadi pedagang jarak jauh. Temuan-temuan Graba dari Saahuini, Kalanai, dan Arikamedu serta manik-manik dari India dan Cina menunjukkan adanya aktivitas pertukaran barang melalui perjalanan laut yang cukup jauh. Sisa-sisa aktivitas perdagangan baik lokal maupun antar bangsa juga terlihat pada adanya temuan mata uang baik lokal maupun asing. Hubungan-hubungan daerah-daerah tertentu di Indonesia dengan negeri-negeri lain yang jauh di masa prasejarah itulah kiranya yang memberikan landasan bagi peluang terjadinya interaksi kultural lebih intensif yang kemudian terjadi pada masa sejarah, khususnya dimulai dengan proses akulturasi yang terjadi menyertai pengambilan agama Hindu-Buddha.
mengenai agama dan kepercayaan. Pameran menampilkan antara lain arca-arca masa Hindu-Buddha seperti temuan terbaru dari Bangka, memperlihatkan kesatuan Gaya dengan arca Cibuaya. Buku Jacob Sumarjo ini merupakan kumpulan sejumlah karangan yang semula ditulis terpisah dan kemudian dihimpun dalam suatu kesatuan permasalahan. Pengetahuan Jacob Sumarjo memang luas, namun harus dikatakan juga bahwa analisis dan interpretasi tidak dilandasi disiplin yang ditegaskan. Dengan jelas, penataran hermeneutik pun seharusnya memerlukan kejelasan mengenai pokok amanat dan berbagai konteksnya yang spesifik. Bukankah dalam urusan hukum adat saja konon ada 19 ragam yang dapat saling dibedakan? Demikian pula dalam konsepsi mengenai kosmos, mestinya tidak begitu saja dianggap bahwa pandangan dasar di seluruh Indonesia itu sama belaka. Ada beberapa acuan dalam upaya generalisasinya yang perlu dipertanyakan. Salah satunya adalah pernyataan tafsirnya bahwa agama Buddha Mahayana aliran Vajrayana merupakan pilihan orang Melayu yang dibedakan dengan pilihan orang Jawa yang Hindu. Demikian juga tidak tepat kalau dikatakan bahwa selama ini kita melihat ada satu India dan satu Indonesia. Dalam kenyataan wacana ilmiah yang membahas hubungan saling pengaruh antara India dan Indonesia sejak lama sudah sering dipersoalkan tentang bagian India yang mana atau bagian Indonesia yang mana. Laporan hasil penelitian yang diajukan oleh Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan ini yang dilaksanakan oleh suatu tim ahli arkeologi yang dipimpin oleh Dr. Andes Hasan Jafar. Dalam laporan itu dipaparkan sejumlah faktor arkeologis yang telah dimunculkan melalui sejumlah ekskavasi pada 12 di antara 24 lokasi yang diketahui mengandung peninggalan kepurbakalaan. Dalam hubungan dengan kebutuhan untuk menanamkan lokasi-lokasi ini, perlu kiranya dibuat pembedaan berdasarkan dimensi dan tatarannya.
dengan memperhitungkan segala perubahan alami yang mungkin telah terjadi di pantai utara Jawa Barat setelah masa abad ke-15 itu. Tidak tertutup kemungkinan bahwa daerah Batujaya pada masa lalu terletak lebih dekat ke pantai. Posisi geografis yang demikian itu mungkin bukanlah sesuatu yang tidak sengaja. Temuan sisa-sisa bangunan di Batujaya yang menunjukkan pada masa agama Buddha yang kita tahu mempunyai kitab-kitab suci baik yang dasar berbahasa Pali maupun yang berbahasa Sanskerta pada aliran Mahayana. Hal ini lebih-lebih tersirat oleh temukannya tulisan pendek dalam aksara Pallava di bawah gambar-gambar. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dari penjelasan saya. Itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.